Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin wa hadirat rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Ghafur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak, begitu luar biasa kepada kita yang mana tidak bisa kita hitung betapa besarnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga karena kehendaknya kita senantiasa dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan hingga sampai pula kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Dan semoga kita menjadi salah satu umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan adanya Maulid Nabi ini, atau memperingati hari kelahiran manusia yang paling mulia dan paling sempurna, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah saya di sini akan menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud dengan maulid Nabi itu? Kata maulid atau milad tersebut dalam bahasa Arab mengandung makna yang artinya hari lahir, yang dimana tepatnya pada bulan Rabiul Awal ini, bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, terutama bagi orang-orang muslim, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal telah dilahirkan sosok manusia yang paling mulia, seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengungkap kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah SAW yang selanjutnya. Kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan juang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengikuti jejaknya Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, mengikuti pola perilakunya Nabi Muhammad yang sangat mulia ini. Dari mulai ucapan dan perilakunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa demikian disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sedang terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yakni diserangnya kota Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga disebutlah kelahiran Nabi itu pada saat tahun gajah. Dan pada akhirnya Allah mengirimkan burung-burung yang bernama ababil untuk memusnahkan pasukan gajah tersebut. Dan jika di tanggal Masehikan, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Mengenal nama kedua orang tuanya Nabi, ayahanda Nabi Allah Muhammad bernama Sayyid Abdullah dan ibundanya tercipta bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, karena sebagian ulama menyebutkan bahwasanya pada saat Nabi masih berusia 2 bulan berada dalam kandungan ibundanya, ayahandanya telah wafat meninggal dunia meninggalkan Nabi Muhammad dan ibundanya tercinta. Untuk menanamkan, memupuk dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, Allah telah
mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dan dari diri mereka sendiri. Maka dari itu, cinta kita kepada Allah dan Rasulullah lebih utama dibandingkan dengan cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, belum bisa dikatakan seseorang itu beriman sebelum cinta kepadaku dan cinta kepada Allah lebih utama dibandingkan cintanya terhadap orang tuanya, istrinya dan anaknya. Sebab maka dari itu, cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah harus lebih utama dibandingkan cinta yang lainnya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah, yakni Rasulullah SAW. Semoga dengan adanya Maulid Nabi ini menjadikan diri kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Dan salah satu rasa cinta kita kepada Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW, yakni memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi pernah bersabda, aku mengenal umatku itu melalui kadar salawatnya. Maka dari itu, perbanyaklah salawatnya kepada Rasulullah, agar kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan ini, semoga dengan adanya Maulid Nabi ini menjadikan diri kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah, dan menjadikan rasa cinta yang amat begitu besar untuk Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan yang saya ucapkan. Semoga ceramah yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.